Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Info kebakaran di Jalan Kayu Manis. Sebuah rumah dan toko pakaian di Bandar Lampung terbakar akibat tersambar api dari pembakaran sampah. Dua petani di Lampung Barat diterkam harimau saat dalam perjalanan pulang dari kebun. Mantan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, terseret kasus dugaan korupsi proyek pengeboran minyak bumi. Asetnya senilai 38 miliar rupiah disita. Info kebakaran. Sebuah rumah yang bagian depannya dijadikan toko pakaian di Jalan Kayu Manis, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung, kebakaran pada Jumat siang. Api cepat berkobar besar karena di dalam toko banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti pakaian dan perabotan plastik. Kebakaran sempat menyebabkan warga panik sebab rumah yang terbakar berada di kawasan padat penduduk. Mereka khawatir kebakaran menjalar ke rumah lain. Petugas menurunkan 4 mobil damkar untuk memadamkan api. Menurut petugas, api berasal dari pembakaran sampah di tanah kosong samping toko. Yang pertama adalah unit Posiaga Waihalim mengidentifikasi bahwasanya yang terbakar adalah sebuah toko baju thrift ya, baju BJ yang ada di lokasinya di Jalan Kayu Manis. Untuk penyebab sendiri mungkin yang kita dapat informasi seperti apa? Untuk penyebabnya kita tadi dapat kesaksian dari warga bahwasanya tadi ada aktivitas membakar sampah ya yang merampaskan api ke bangunan tokonya sekaligus tinggalnya ya, karena bangunan yang terbakar sendiri adalah bangunan lingkungannya yang di dalamnya menjual pakaian-pakaian yang sudah terbakar. Awalnya kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mengurangi aktivitas membakar sampah sembarangan. Selain meludeskan bangunan, kebakaran juga meludeskan seluruh dagangan dalam toko berikut uang tunai dan barang berharga dalam rumah korban. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Gedang-gedang ini juga para persatuan, Pak. Belasan rumah di Desa Bukoposo dan Sukamandiri, Kecamatan Wai Serdang, Kabupaten Mesuji, Jumat sore rusak akibat diterjang angin puting beliung. Angin kencang tersebut merusak atap rumah dan merobohkan banyak pohon. Menurut Camat Wai Serdang, dari 16 rumah di 2 desa yang terdampak angin puting beliung, 2 diantaranya rusak berat. Angin kencang tersebut muncul saat hujan. Ada 2 desa yang terdampak puting beliung. Pertama di Desa Bukoposo ada 15 rumah yang terdampak, 2 rumah tergolong rusak berat, 13 rumah tergolong rusak ringan, dan 1 lagi di Desa Sukamandiri 1 rumah yang terdampak dan tergolong rusak berat. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan fasilitas umum juga tidak ada yang terdampak terhadap puting beliung ini. Bencana angin puting beliung tidak menyebabkan korban jiwa. Kerugian para korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga, tentara, polisi, dan petugas Pemda bergotong royong menyingkirkan pohon tumbang dan puing atap rumah yang jatuh akibat angin kencang. Para korban berharap Bupati dan Pemda Mesuji membantu biaya perbaikan rumah mereka.
Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Dua petani bapak dan anak asal desa Tiga Jaya, Kecamatan Sekincau, Lampung Barat, diterkam harimau pada Jumat sore. Korban bernama Amir, umur 58 tahun, mengalami luka bekas terkaman harimau di punggung dan kepala. Sedangkan anak laki-lakinya bernama Alin, umur 25 tahun, selamat dan tidak terluka. Menurut polisi, kedua korban diterkam harimau saat dalam perjalanan pulang dari kebun dengan mengendarai sepeda motor. Saat melintas di jalan dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, perjalanan mereka diadang seekor harimau. Keduanya berhasil selamat setelah korban Alin berteriak meminta bantuan warga. Teriakan itu diduga membuat harimau takut dan kabur. Orang yang bernama Amir bin Mursalin dan Alin bin Amir, anaknya, diterkam harimau. Pada saat itu, si anaknya yang bernama Alin bin Amir langsung turun dari kendaraan, merasa ketakutan, dia berteriak-teriak sehingga terusik harimau tersebut dan kabur dari tempat kejadian. Untuk korban sendiri luka-lukanya seperti apa, Komandan? Luka di bagian kepala ada sekitar 20 jahitan, kemudian di punggungnya ada bekas cakaran. Untuk kondisi korban saat ini seperti apa, Komandan? Sementara kondisi korban sehat dan saat ini sedang berada di Puskesmas Sekincau. Pada Minggu siang kemarin, korban Amir yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit sudah diperbolehkan pulang untuk menjalani penyembuhan lukanya di rumah. Polisi mengimbau para petani yang memiliki kebun di dekat hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan supaya tidak bekerja sendirian. Berdasarkan data pemerintah daerah Lampung Barat, selama 2 tahun terakhir, ada 10 petani yang diserang harimau, 7 orang meninggal dunia, dan 3 lainnya luka-luka. Lalu hingga kini sudah ada 3 harimau yang ditangkap oleh petugas gabungan penanganan satwa buas di Lampung Barat. Harimau yang masuk perangkap tersebut kemudian dikarantina dan dilepas liarkan kembali ke habitatnya di hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kejadian menegangkan terjadi saat rombongan petugas pemadam kebakaran Kota Metro berusaha melepaskan ring besi di jari tengah bocah laki-laki umur 4 tahun. Ring besi tersebut tidak bisa dikeluarkan dari jari korban meski telah diberi cairan pelicin seperti minyak goreng, sabun hingga minyak pelumas. Pelepasan kemudian dilakukan dengan cara ring besi dipotong menggunakan mesin gerinda kecil. Supaya korban tidak menangis, ada satu petugas yang menghiburnya dengan mengenakan kostum kartun Ultraman. Untuk Damkar Metro, terima kasih karena sudah membantu anak saya melepaskan ini filter dari jarinya. Mudah-mudahan makin maju Damkar Metro. Terima kasih. Nah, kok bisa tadi kejepit itu gimana, Pak? Mainan ini nggak tahu sudah kejepit aja tangannya. Kebetulan juga bahan dari filter tadi seperti baja jadi keras, emang bahan yang sangat keras. Jadi kami melakukannya menggunakan pemotongan menggunakan gerinda kecil lagi. Jadi mungkin tadi kurang lebih proses sekitar 1 jam lebih. Aman, kalau untuk anaknya di jari pun tidak ada luka-luka dan segala macam. Mungkin karena takut melihat alat yang digunakan, makanya dia nangis. Ring besi bekas saringan udara sepeda motor yang terperangkap di jari korban bisa dilepas dan korban tidak terluka. Pelepasan ring besi yang terperangkap di jari korban berlangsung sekitar 1 jam. Untuk mencegah kejadian serupa, petugas mengimbau para orang tua lebih memperhatikan keamanan benda-benda yang dimainkan oleh putra-putrinya. Asif Sepullah melaporkan dari Metro.